بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaq bih. Pasal yang berikutnya, penjelasan tentang adab-adab mengkhatamkan Al-Quran. Adab pada saat hendak menamatkan bacaan Al-Quranul Karim dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Fihi masail, di dalam pasal ini terdapat beberapa permasalahan-permasalahan. Al-ula fi waqtih. Masalah yang pertama tentang waktu kapan yang baik bagi seorang yang hendak mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Kapan sebaiknya? Maka di sini beliau menjelaskan beberapa keadaan. Qad taqaddama lil qari'i wahdahu yustahabbu an yakuna fi shalah. Telah terdahulu pada pembahasan sebelumnya, bagi orang yang membaca Al-Quran sendirian, maka dianjurkan bagi dia untuk mengkhatamkan Al-Quran di dalam salat. Wa annahu qil, dan bahwa ada yang mengatakan yustahabbu an yakuna fi rak'atai sunnatil fajr. Dianjurkan untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran pada saat mengerjakan 2 rakaat sunnah salat subuh, yakni sebelum fajar, sebelum salatul fajr. Wa rak'atai sunnatil maghrib, dan 2 rakaat sunnah sesudah salat maghrib. Wa fi rak'atai fajri afdal, dan menamatkan Al-Quran pada 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih afdal. Nah, namun ini semua membutuhkan dalil. Wa annahu yustahabbu an yakhtima khatmatan fi awwalin nahari fi dawrin wa yakhtima khatmatan ukhra fi akhirin nahari fi dawrin akhar. Dan bahwa disukai bagi dia untuk mengkhatamkan, ya, satu kali menamatkan Al-Quran pada awal siang, yakni pada waktu duha atau di pagi hari, di fidauri. Nah, dalam satu kesempatan. Wa yakhtimu khatmatan ukhra fi akhirin nahari fi daurin akhar, dan dia menamatkan dengan tamatan yang berikutnya lagi, menamatkan Al-Quran yang lain lagi yang berikutnya pada akhir siang, yakni di sore hari, dalam kesempatan yang lain lagi, ya. Maksudnya kalau ini di salat subuh, yang itu di salat maghrib, salat sunnah maghrib misalnya. Walhasil yang seperti ini semuanya membutuhkan dalil. Apalagi kalau kita mengatakan ini lebih afdal daripada yang lainnya, membutuhkan dalil. Wallahu a'lam. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين.
Adapun orang yang menamatkan Al-Quran bukan di saat sholat, ya, bukan di saat sholat, tapi mereka menamatkan Al-Quran dalam kondisi mereka berjamaah, yang mereka menamatkan Al-Quran bersama-sama. Ini baca Quran, yang situ baca Quran, yang sana baca Quran. Mereka rutin setiap hari. Nah, fayustahabbu an takuna khatmatuhum awwalan nahari aw fi awwalil laili kama taqaddam. Maka dianjurkan agar kemudian mereka menamatkan Al-Quran pada awal siang ataukah di awal malam. Yani subuh, yani pada saat menjelang fajar atau menjelang maghrib, sebagaimana yang telah disebutkan. Wa awwalun nahari afdalu 'inda ba'dil ulama. Nah, dan awal siang lebih afdal menurut sebagian para ulama. Walhasil kapan saja seorang menamatkan boleh. Ini masalah yang pertama tentang kapannya. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Yustahabbu siyamu yaumil khatmi illa an yusadifa yawman naha syar'u an siyamih. Dianjurkan berpuasa pada hari menamatkan Al-Quran. Jadi pada saat hendak khatam maka berpuasa pada hari itu. Kecuali kalau hari tersebut bertepatan dengan hari yang syariat melarang seorang untuk berpuasa pada hari itu. Seperti misalnya hari Id, Idul Fitr, Idul Adha, hari-hari tasyrik, atau bertepatan pada hari Jumat dan tidak berpuasa sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Wa qad rawa Ibnu Abi Daud bi isnadihi sahih, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan sanadnya yang sahih, anna Talhata ibnu Musarrif wa Habib ibn Abi Thabit wal Musayyib ibn Rafi' at-tabi'iyyin al-Kufiyyin radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa ketiga tabi'i ini, Talhah bin Musarrif, Habib bin Abi Thabit dan Al-Musayyib bin Rafi' radhiyallahu anhum, mereka berasal dari Kufah. Kanu yusbihuna fil yaumil ladzi yakhtimuna fihi al-Qur'ana siyaman. Adalah mereka di pagi hari, pada hari mereka akan menamatkan Al-Quranul Karim, mereka dalam keadaan berpuasa. Nah, mereka dalam keadaan berpuasa. Alhasil kapan saja. Nah, untuk mengatakan suatu hal yang disunnahkan tentunya membutuhkan dalil atau dianjurkan. Wallahu a'lam. Membaca Al-Quran Al-Karim amal saleh, dan di sana ada waktu-waktu yang telah kita sebutkan sebelumnya, tempat-tempat yang afdal untuk memperbanyak amalan saleh bulan Ramadan, 10 hari terakhir, 10 pertama Dzulhijjah, dan tempat-tempat tertentu di Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, Arafah, dan seterusnya. Tempat-tempat yang memang datang syariat untuk menganjurkan memperbanyak amalan soleh di tempat-tempat tersebut disebabkan pahala yang berlipat ganda. Nah, adapun apabila seorang hendak berpuasa, ya, maka tidak ada perbedaan. Berpuasa pada saat mengkhatam atau sebelumnya adalah pahala amalan soleh. Nah, ya, dalam artian apa yang datang dari tabi'in ini tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk dikatakan ini adalah perkara yang sunnah, ya, sehingga dia menunggu, ya, pada saat dia mengkhatam, pada saat dia akan berpuasa. Walhasil kapan saja. Wallahu a'lam. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Yustahabbu huduru majlisi khatmil Qur'an istihbaban mutaakkidan. Dianjurkan menghadiri majlis khatam Al-Quran, yang anjurannya ini sangat ditekankan,
Faqad thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyadha bil khuruj yaum al-'id. Dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita haid untuk keluar pada hari Id. Liyashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Untuk mereka menyaksikan kebaikan dan doanya kaum muslimin. Apa hubungannya masalah menghadiri majelis khatam Al-Quran dengan wanita haid yang diperintahkan keluar menuju lapangan? Ya. Nah, apakah dengan hadis ini kemudian menunjukkan setiap ada yang hendak mengkhatam Quran, orang-orang dipanggil, ayo keluar kalian, ya, ini akan ada acara khatam. Nah, ada acara khatam Al-Quran, wanita haid pun disuruh keluar dengan mengkiaskan dari hadis ini. Wallahu a'lam. Nah, demikian banyak amalan-amalan soleh yang lainnya, namun tidak dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkannya mereka untuk keluar dari rumah menghadiri seperti diperintahkannya pada waktu Id. Seperti diperintahkan pada waktu Id. Adapun pada waktu Idul Fitr khusus, dalilnya khusus. Sampai para wanita pun mereka diperintahkan keluar. Yang enggak bisa sholat pun harus keluar. Bahkan yang enggak punya jilbab, cari temannya yang lain. Yang punya jilbab yang tidak terpakai untuk mereka pakai, keluar dari rumahnya menghadiri salatul Id atau hadir ke musalla. Nah, adapun dikiaskan kepada majelis khatam Al-Quran, dari mana ini? Wallahu a'lam. Ya, para ulama salaf mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali mereka mengkhatamkan Al-Quran, dan tidak dinukilkan ya dari kita wallahu a'lam bissawab bahwa mereka selalu melakukan hal ini, memanggil orang. Kemudian ya, kalau berdasarkan hadis ini berarti menunjukkan wanita-wanita haid pun disuruh datang semuanya datang seperti ini. Wallahu a'lam. Wa rawad Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihima 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan oleh Darimi dan Ibnu Abi Daud dengan sanad keduanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Bahwasanya beliau menjadikan seorang, dia perhatikan seorang tersebut, yakni dia menyuruh seseorang untuk memperhatikan orang itu kapan dia menamatkan Quran. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمْ أَعْلَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيَشْهَدُ ذَلِكَ. Apabila dia telah A'lam ibn Abbas fayashhadu dzalik. Apabila dia hendak menamatkan Al-Qur'anul Karim, maka orang yang mengawasi ini pun mengabarkan kepada Ibn Abbas agar Ibn Abbas menyaksikan hal tersebut. Nah, Ibn Abbas ingin hadir. Nah, untuk menyaksikan kebaikan. Dan perbuatan ini datang dari sebagian para ulama salaf. Dari Anas bin Malik juga diriwayatkan dari beliau, apabila beliau hendak mengkhatam Quran, beliau kumpulkan keluarganya lalu berdoa. Nah, walhasil yang seperti ini adalah perbuatan dari para sahabat, dalam artian tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan satu hukum, apalagi dikiaskan kepada Id. Ya. Apalagi dikiaskan pada Id. Ini perbuatan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Dan beliau senang menghadiri kebaikan, amal saleh. Mendengarkan orang yang mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Nah, namun diumumkan, dipanggil, jangan sampai kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap seperti Id, diumumkan di masjid, ya, hadirilah si fulan akan mengkhatamkan Al-Quran, maka diharapkan bagi setiap warga untuk datang. Nah, yang seperti ini, ya, wallahu a'lam bishawab.
Tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Wa rawa Ibnu Abi Daud bi isnadaini sahihaini an Qatadah at-Tabi'i al-Jalil sahibi Anas radhiyallahu anhu. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan dua sanad yang sahih dari Qatadah at-Tabi'i. Ya, sahibi Anas, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'ana jama'a ahlahu wa da'a. Adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau menamatkan Al-Qur'an, maka beliau kumpulkan keluarganya dan beliau berdoa. Wa rawa bi asanidihi sahiha anil Hakam bin Utaibah at-Tabi'i al-Jalil. Dan beliau juga meriwayatkan dengan sanad-sanadnya yang sahih dari Hakam bin Utaibah, seorang tabi'i yang mulia. Qala, beliau mengatakan, arsala ilayya Mujahidun wa Abdah bin Lubabah faqala, telah mengutus kepadaku Mujahid dan Abdah bin Lubabah, keduanya mengatakan, inna arsalna ilaika lianna aradna nakhtim al-Quran, sesungguhnya kami mengutus kepadamu sebab kami ingin mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Naam, wa du'a'u mustajabun 'inda khatmil Quran, doa itu disukai pada saat selesai mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Wa fi ba'dhi riwayati sahihah annahu kana yuqal, dalam sebagian riwayat-riwayat sahih bahwa dikatakan, inna rahmata tanzilu 'inda khatimatil Quran, bahwa rahmat Allah itu turun pada saat dikhatamkannya Al-Quran. Ini butuh dicek ya tentang riwayat ini. Wa ruwiya bi isnadihi sahih an Mujahidin qal, dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid mengatakan, kanu yajtami'una 'inda khatmil Quran, adalah mereka berkumpul pada saat mengkhatamkan Al-Quran, yaquluna tanzilur rahmah, mereka mengatakan rahmat itu turun. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, yustahabbu du'a'u aqibal khatm istihbaban mutaakkidan, disukai berdoa setelah mengkhatamkan Al-Quran, ya, disukainya sangat ditekankan, yakni perkara yang sangat dianjurkan, berdoa setelah khatam. Lima dzakarnahu fil mas'alah allati qablaha, sebagaimana yang kami sebutkan pada masalah sebelumnya. Wa rawad Darimi bi isnadihi an Humaid al-A'raj qala, Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Humaid al-A'raj, Naam, Humaid bin Atha, beliau mengatakan, man qara'a al-Qur'ana thumma da'a ammana ala du'aihi 4,000 malak, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu dia berdoa, maka akan diaminkan oleh doanya itu 4.000 malaikat. 4.000 malaikat. Berarti ini masalah ghaib, ya, bahwa diaminkan doanya oleh 4.000 malaikat. Dan masalah ghaib harus diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyampaikan wahyu. Sedangkan Humaid al-A'raj, beliau seorang tabi'ut tabi'i, seorang tabi'ut tabi'i. Kalaulah riwayat ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat ini hukumnya mu'dhal. Mu'dhal, yakni hilang dari sanad, jatuh dari sanad minimal 2, tabi'i dan sahabi, minimal 2. Nah, dan ada kemungkinan lebih daripada itu. Ditambah lagi bahwa Humaid al-A'raj ini sendiri dhaif, lemah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Humaid, munkarul hadis. Biasanya kalau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan kepada seorang perawi munkarul hadis, hadisnya munkar, maksudnya bahwa tidak halal meriwayatkan hadis dari orang tersebut, karena hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan tidak bisa pula dijadikan sebagai penguat.
Ya, jadi Humaid al-Araj sendiri adalah perawi yang sangat lemah. Sehingga dalam hal ini ya, ucapan ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Wa yanbaghi an yulihha fi du'a, dan sepantasnya lah untuk dia ya memaksa dalam berdoa, yakni ya memelas begitu. Pada saat dia berdoa memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharap. Wa ayyad'u bil umuril muhimmah, dan berdoa dengan perkara-perkara yang penting. Wa ayyukthira fi dzalika fi salahil muslimin, dan hendaklah dia perbanyak doa untuk kemaslahatan kaum muslimin, wa salahi sultanihim, dan kebaikan pemimpin penguasa mereka, wa sairi wulati umurihim, dan seluruh dari waliul amr, para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, ya, apakah yang di tingkat pusat maupun wakil-wakilnya di tiap-tiap daerah. Wa qad rawal Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi bi isnadihi anna Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi dengan sanadnya bahwa Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu kana idza khatama al-Qur'ana, adalah beliau apabila mengkhatamkan Al-Quran, kana aktsaru du'aihi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka kebanyakan beliau ya doa yang beliau ucapkan adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Wa qad qala nahwa dzalika ghairuh, dan telah berkata yang seperti itu pula selain beliau. Fayukhtaru lid-da'i ad-da'awatul jami'atu ka qaulih, maka yang dipilihkan bagi seorang hendak berdoa dengan doa-doa yang berikut ini ya. Maka ini kata beliau min babil misal, dalam hal memberikan permisalan, bukan berarti ini yang semata-mata ini yang dianjurkan karena tidak adanya hadis. Bahkan hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wallahu a'lam bissawab, sampai saat ini saya belum menemukan anjuran untuk berdoa setelah mengkhatamkan Al-Quran Karim. Walhasil berdoa kapan saja, di pertengahan baca Quran ya, ataukah di saat khatam Al-Quran Karim. Maka kata beliau yang dipilih bagi seorang yang hendak berdoa adalah doa-doa yang berikut, seperti dia mengucapkan Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bittaqwa. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami, hilangkanlah aib-aib kekurangan dari kami, dan berikanlah kepada kami syurga ya. Wa tawallana bil husna, yakni berikanlah kepada kami al-husna. Terkadang dimaksud husna adalah syurga, seperti firman Allah Subhanahu wa taala lil ladzina ahsanu al-husna, dan terkadang disebut al-husna yaitu mengikuti al-haq, al-kitab was sunnah. Dan hiasilah pada diri kami dengan ketakwaan, wajma' lana khairal akhirati wal ula, dan kumpulkanlah untuk kami kebaikan baik di akhirat maupun di dunia. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk taat kepadamu selama engkau menjadikan kami hidup di muka bumi ini. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami kemudahan-kemudahan, dan jauhkanlah dari kami berbagai kesulitan. Wa a'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan berikanlah kepada kami perlindungan dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amalan-amalan kami. Wa a'idna min adzabin nari wa adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal, dan berikanlah kepada kami perlindungan dari siksaan neraka, dari siksaan kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, ya, penjagaan diri, pemeliharaan diri, dan perasaan kaya. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa khawatima a'malina wa anfusina wa ahlina wa ahbabina wa sairil muslimin. Ya Allah, kami serahkan padamu agama kami, jasmani kami, dan penutup amalan kami, serta jiwa-jiwa kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, dan kepada seluruh kaum muslimin. Wa jami'a ma an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirati wad dunya, dan semua apa yang telah Engkau berikan nikmat kepada kami dan mereka dari perkara-perkara akhirat dan dunia. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami minta kepadamu untuk diberikan maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat. Wajma' bainana wa baina ahbabina fi dari karamatik bifadlika wa rahmatik. Kumpulkanlah di antara kami dengan orang-orang yang kami cintai di kampung yang Engkau muliakan, itu dalam surga, dengan keutamanmu dan rahmatmu. Allahumma aslih wulatal muslimin wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Berikanlah taufik kepada mereka untuk berbuat adil terhadap rakyatnya. Wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim. Berbuat baik pada mereka dan kasih sayang terhadap mereka, yaitu rakyatnya. Warifqi bihim wal i'tina bi masalihihim, dan bersikap lemah lembut kepada rakyatnya dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatannya. Wa habbibhum ila ra'iyah, jadikanlah mereka cinta kepada rakyat. Wa habbibir ra'iyata ilaihim, dan jadikanlah rakyat pun cinta kepada mereka. Wa waffiqhum li siratikal mustaqim, berikanlah taufik kepada mereka untuk meniti jalanmu yang lurus. Wal amal bi wadha'ifi dinikal qawim, dan agar mereka mengamalkan tugas-tugas agamamu yang lurus. Allahumma altuf bi 'abdika sultanina. Ya Allah, berikanlah kelembutan kepada hamba-Mu, yaitu penguasa kami, pemimpin kami. Wa waffiqhu li masalihid dunya wal akhirah, berikanlah kepadanya taufik tentang kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa habbibhu ila ra'iyatihi wa habbibir ra'iyata ilaih, jadikanlah dia cinta kepada rakyatnya dan jadikan rakyat cinta kepadanya. Wa yaqulu baqi da'wat al-madhkura fi jumlati al-wulati wa yazidu, dan dia mengatakan, ya, doa-doa yang lainnya, yang disebutkan berkenan tentang masalah mendoakan penguasa, dan dia menambah, walhasil masalah mendoakan penguasa ini di antara akidah prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah senantiasa mendoakan penguasa agar kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan mereka. Sampai para ulama salaf, Imam Ahmad, Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Kalaulah sekiranya aku punya doa yang doa ini jelas dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadikan doa itu untuk kebaikan penguasa. Naam. Allahumma ihmi nafsahu wa biladah. Ya Allah, jagalah diri penguasa dan jagalah negerinya. Wasun atba'ahu wa ajnadah, dan jagalah para pengikut dan tentara-tentaranya. Wansurhu ala a'da'id din wa sairil mukhalifin, dan tolonglah dia di atas musuh-musuh agama dan seluruh yang menyelisihinya. Wa wafiqhu li izalatil munkarati wa idharil mahasini wa anwa'il khairat, berikanlah kepadanya taufik untuk menghilangkan segala kemungkaran dan menampakkan kebaikan serta berbagai jenis kebaikan-kebaikan. Wazidil Islam bisababihi zuhuran, dan jadikanlah Islam semakin nampak dengan sebab pemimpin tersebut. Wa a'izzahu wa ra'iyatahu i'zazan bahira, dan muliakanlah dia. Demikian pula muliakanlah rakyatnya agar kemudian mereka menjadi mulia dengan kemuliaan yang kuat dan jelas. Allahumma asli ahwalal muslimin,
wa arkhis as'arahum. Ya Allah, perbaikilah kondisi kaum muslimin dan murahkanlah harga-harga, ya, yakni barang-barang. Turunkanlah barang-barang mereka, yakni harga-harganya. Wa aminhum fi awtanihim, dan berikanlah keamanan pada mereka dalam negerinya. Waqdi duyunahum, lunasilah utang-utang mereka. Wa afi mardahum, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari mereka. Wa ansur juyushahum, tolonglah tentara-tentara mereka. Wa sallim ghaibatahum, selamatkanlah orang-orang yang telah meninggal dari mereka. Wa qallil asrahum, dan minimalkanlah, ya, jadikanlah sedikit orang-orang yang ditawan dari kalangan mereka. Washfi sudurahum, sembuhkanlah dada, yakni hati-hati mereka. Wa adhib ghaidha qulubihim, dan hilangkanlah kemarahan dalam hati-hati mereka. Wa alif bainahum, dan satukanlah di antara mereka. Wa ja'al fi qulubihimul iman wal hikmah, jadikanlah di dalam hati mereka ada iman dan hikmah, yakni sunnah. Wa tsabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan kokohkanlah mereka di atas agama Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Wa auzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaih, dan berikanlah kepada mereka petunjuk, ya. Berikanlah kepada mereka ilham, yakni bimbinglah mereka agar mereka mampu menunaikan janjimu, ya, yang telah engkau janjikan. Engkau telah menetapkan mereka berjanji kepadamu, yakni berjanji untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqq waj'alna minhum, dan tolonglah mereka dalam mengalahkan musuhmu dan musuh mereka. Engkau adalah ilahul haqq, dan jadikanlah kami dari mereka. Allahumma ja'alhum amirina bil ma'ruf fa'ilina bih. Ya Allah, jadikanlah mereka senantiasa beramar ma'ruf dan mereka melakukannya. Nahina 'anil munkar mujtanibina lah. Mereka mencegah dari kemungkaran dan menjauhkan diri darinya. Muhafizina 'ala hududik, mereka senantiasa menjaga, ya, batasan-batasanmu, yakni syariat. Daimina 'ala ta'atika mutanasifin mutanasihin, yang mereka senantiasa konsisten di atas ketaatan padamu. Mereka berbuat adil dan saling menasihati. Allahumma sunhum fi aqwalihim wa af'alihim. Ya Allah, jagalah mereka terhadap ucapan dan perbuatan mereka. Wa barik lahum fi jami'i ahwalihim, dan berikanlah barakah pada mereka pada seluruh keadaannya. Walhasil ini contoh dari apa yang beliau sebutkan apabila seorang hendak berdoa. Wa yaftahu du'aahu wa yakhtimu biqaulih. Lalu kemudian dia membuka doanya dan mengakhiri doanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan pujian yang yuwafi ni'amahu. Nah, yakni semoga nikmat itu sampai kepadanya sehingga dia mendapatkannya. Wa yukafi'u mazidahu, sehingga hamba itu bersyukur, ya, menjadikan hamba itu bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kata beliau, dianjurkan membuka dan menutup doa dengan membaca ini. Wallahu a'lam. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Yustahabbu idza faragha minal khatmati ay yashra'a fi ukhra aqibal khatmah. Disukai apabila telah selesai dari menamatkan Al-Qur'an, maka dia segera untuk memasuki, ya, membaca Al-Qur'an, ya, memulai kembali, ya. Jadi setelah tamat, maka jangan dia biarkan, wah nantilah, tunggu sebulan lagi, tunggu 2 bulan. Nah, segera masuk kembali, mulai kembali membaca Al-Quran Al-Karim. Faqad istahabbahu salaf wal khalaf, dan ini adalah amalan yang disukai para ulama salaf dan khalaf. Wa ihtajju fihi bi hadits Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Dan mereka berhujjah dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul a'mali al-hallu war-rihlatu." Al-halu mestinya pakai alif di situ ya. Dalam riwayat memakai alif. Al-halu war-rihlatu, adapun lafaz war-rihla ini wallahu alam tidak disebutkan oleh para ulama. Pentahqiq kitab ini juga mengatakan tidak disebutkan dengan lafaz ini. Yang ada al-halul murtahilu. Al-halu al-murtahilu. Nah, sebaik-baik amalan adalah yang al-halu al-murtahilu. Nah, ya, al-halu yakni ya, kalau biasanya al-halu maksudnya yang singgah, yang menetap. Murtahilu yang berangkat. Ya, yang berangkat. Yang menetap, yang berangkat. Nah, jadi kata beliau, sebaik-baik amalan yang menetap, yang berangkat. Yang menetap, yang berangkat. Qila, lalu beliau ditanya, wa ma huma? Apa yang dimaksud itu? Yang menetap, yang berangkat itu apa itu? Qala, kata beliau, iftitahul Qur'an wa khatmuhu. Yaitu mulai membuka Al-Qur'an lalu kemudian menamatkannya. Setelah tamat berhenti kan, maka segera berangkat. Ya, setelah tamat lagi berhenti, segera lagi. Nah, sehingga kata Nabi SAW, al-halu al-murtahilu. Yang setelah dia singgah, dia berangkat lagi. Terus. Sehingga dia terus menyambung bacaannya. Hadis ini dhaif. Nah, hadis ini adalah hadis yang dhaif, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah al-hadits dhaifah jilid 4 nomor hadis 1834. Bahkan disebutkan dalam tahqiq ya kitab ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in, "Hadza lam yaf'alu ahadun minas sahabah wal tabi'in wa la istahabbahu ahadun minal a'immah." Bahwa ini tidaklah pernah dikerjakan seorang pun dari sahabat, tidak pula tabi'in. Naam. Dan tidak pula disukai oleh seorang pun dari kalangan imam. Wallahu a'lam. Baik. Sampai di sini insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.